Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, siapapun dia, apapun dia, mau dia orang Indonesia ataupun dia orang luar negeri, mau dia ngaku umat Islam, mau dia ustadz, mau dia mengaku kiai, mau ngaku dia abuya, mau ngaku dia keturunan Wali Songo, ya. Kalau dia bahasanya menafikan, bahkan dia menolak bahwa habaib itu adalah juriya Rasulullah SAW, bahwa dia adalah golongan-golongan munafik. Pemahamannya pemahaman Wahabi. Siapapun dia, dari manapun dia asalnya, mau sekelas ulama besar seperti apapun juga pokoknya, kalau dia sudah berani bilang bahwa habaib itu bukan keturunan Rasulullah, maka dia orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Dia ustadz, bisa ustadz Wahabi. Dia kiai, kiai Wahabi. Dia ulama, ulama Wahabi. Karena kalau ngaku ahlu sunnah wal jamaah pasti mengakui tanpa syarat. Kalau seandainya dia Islam, siapapun dia, mau yang masih muda, mau orang tua atau kakek-kakek, tinggal di kota atau tinggal di kampung, di Indonesia ataupun di luar negeri, dia ngaku Islam, tetapi dia menolak, bahkan membatalkan, menyebut bahwa habaib bukan keturunan Rasulullah, bahkan memfitnah habaib ini orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi, maka bisa dipastikan ini orang Islam munafik. Jadi buat para hadirin sekalian, para saudaraku sekalian, dimanapun berada, ini patokan dasar. Jadi gampang, jadi gak usah ketipu kalau dia ustadz, kalau dia kiai, kalau dia ulama. Walaupun dia ngaku ulama besar, ahli nasab sekalipun, kalau dia bertentangan dengan kaidah ahlu sunnah wal jamaah, maka Wahabi. Kalau dia Islam, menghujat, memfitnah, bahkan berani dia bilang bahwa habaib ini rungkat nasabnya, maka munafik. Nah, ini orang-orang begini banyak nongol. Orang-orang begini udah mulai berserakan laksana sampah, membawa pemahaman-pemahaman sesat sebagai sosok-sosok fitnah akhir zaman. Orang seperti ini suka rasis cirinya. Rasis, suka menghina, suka menggibah, suka memfitnah, dan gampang merendahkan orang lain. Ini ciri-ciri luar ahlu sunnah wal jamaah ini. Jadi orang yang begini akan kena laknat. Orang yang begini tidak akan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Tidak akan mendapatkan kasih sayang Rasulullah dan tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan tidak akan mendapatkan barokah wali. Jadi kalau dia bilang dia pengikut wali, percaya wali, kemudian dia menafikan nasab habaib sebagai juru Rasulullah, maka ini bohong. Dia bukan pengikut wali, tapi pengikut setan, itu dia. Jadi gampang nyiriinnya, nggak usah make begono begini. Dan orang begini mah nggak bisa terima dalil. Sejuta dalil, sejuta kitab diberikan kepada orang ini nggak akan pernah nerima ini. Sama seperti Wahabi, nggak bisa nerima. Karena orang ini telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kita yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang berharap kita mendapat kasih sayang Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah, ingin mendapat keberkahan daripada para wali, jaga akidah kita, jaga pemahaman kita, jangan ikuti orang-orang Wahabi. Jangan ikuti pemahaman-pemahaman Wahabi, jangan ikuti kiai-kiai yang ngaku ahlu sunnah tapi pemahaman Wahabi, jangan ikutin.
Kenapa? Menyesatkan itu. Ya. Jadi gampang nyiriinnya. Pokoknya siapapun dia, mau orang mana kek bahwasanya, apapun kedudukannya, mau profesor, mau doktor, mau kiai, mau ulama, tetap kalau dia menafikan nasab habaib sebagai jurihan Nabi, bahkan dia menyebut rungkan, bahkan menyebut para habaib sebagai keturunan Yahudi, oh, ini orang-orang di luar ahlus sunnah, wahabi ini. Ini orang nggak bisa diikutin, munafik. Kalau dia Islam itu munafik. Ya, hati-hati. Jadi gampang nyiriinnya. Ente mau dimanapun juga bisa nyiriin. Orang begini mau ngomong sejuta dalil, mau pakai apapun jadi dengerin. Orang-orang ini pintar ngomong, ntar ending-endingnya dia bakal menghina, menghujat para habaib itu. Menghina, menghujat para muhibbin habaib. Kiai manapun akan dihina oleh dia itu. Hati-hati itu. Orang begini nggak kena pakai dalil. Hati-hati. Karena orang-orang begini memang begitu, didesainnya otak udah koslet, pemahaman sesat ya, disesatkan oleh iblis melalui hawa nafsu yang ada dalam dirinya itu. Merasa diri paling mulia, merasa diri paling hebat. Jadi dia tidak menghargai daripada nasab yang mulia itu, yaitu nasab habaib yang sudah terjaga sejak dulu kala. Ya, hati-hati para saudaraku sekalian dengan kelompok-kelompok siapapun dia, apapun dia yang berani menghujat, apalagi yang menyebutkan bahwa nasab habib itu rungkat. Hati-hati ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.